karena kita memang basisnya teknologi, jadi adaptasi kita itu untuk yang sifatnya digital, gimana cara kerja lewat Zoom, Google itu jauh lebih cepat. Mengajak konsumen untuk theater of mind ya. Benar. Membayangkan, berimajinasi, seperti ini nih. Kalau misalkan saya beli sofa di Deko Rumah, kayaknya begini nih. Betul. Luar biasa sekali. As a business, ujung-ujungnya kita mesti ngerti customer kita siapa dan challenges yang mereka hadapi. Dan karena kan beda-beda. Yes, the same sofa, tapi customernya kalau beda profile juga cara kita produknya, pricingnya itu juga sangat beda. Halo everyone, welcome to Volare Talks, podcast dari Volare Advertising Network yang akan membahas berbagai macam isu terbaru, baik dari dunia digital, marketing, bisnis, advertising, dan masih banyak lagi tentunya. And I am Nia Elvira, I will be your host and for this podcast. Dan tentunya untuk ngobrolin momen pada kesempatan hari ini tentang teknologi yang meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi berbagai aspek kehidupan kita. Seiring berjalannya era industri 4.0, banyak sekali brand yang beradaptasi dan juga menerapkan teknologi ke dalam operasionalnya, dan hal ini juga membuktikan besarnya peran teknologi terhadap bisnis itu sendiri. Nah, di Volare Talks ini akan membahas bagaimana Deko Rumah sebagai startup teknologi multinasional yang merevolusi industri home and living dengan strategi digitalnya. Dan tentunya saya tidak sendirian, kali ini saya sudah bersama seorang CEO dan juga co-founder dari Deko Rumah, Bapak Dimas Haripriawan. Kita berikan tepuk tangan dulu ya untuk semangat hari ini. Apa kabar? Baik. Ya, apa sehat juga? Sehat berarti ya sehat, Mas ya? Alhamdulillah. Kita panggil Mas aja ya karena ternyata masih muda sekali. Iya, Bapak agak ketuaan. Gimana nih kabarnya nih Mas? Baik, lagi sibuk planning buat tahun depan. Wah, 2023 udah sebentar lagi dan pastinya banyak sekali persiapan untuk Deko Rumah yang sudah berjalan hampir 8 tahun berarti ya Mas ya? Iya, betul. Wah, ini kalau ngomongin tentang industri, Indonesia's Ministry of Industry has designed Making Indonesia 4.0 as an integrated roadmap to implement a number of strategies to enter the Industry 4.0 era. Ini sepertinya berat sekali ya obrolan kita ya. Betul. Iya, tapi pagi-pagi berat. Iya, itu dia. Tapi bisa disimpulin nggak Mas kalau era Industri 4.0 ini ternyata katanya mempengaruhi banyak aspek kehidupan maupun bisnis, apalagi di negara kita Indonesia. Dan kalau melihat case ini nih Mas, kira-kira bagaimana ya point of view dari Mas Dimas atas faktor-faktor ini? Jadi mungkin yang pertama 4.0 itu kerasa banget 2,5 tahun terakhir ya. Sejak COVID ada, kita secara nggak langsung itu udah hidup di dunia 4.0, which is semuanya digital. Ya. Nggak kebayang kan Mbak Nia dulu gimana caranya kerja dari rumah sih gitu. Kayak bisa kerja ternyata juga cukup efektif dan lain-lain gitu. Jadi secara nggak langsung karena COVID 4.0 tuh sudah mulai dijalankan sadar atau tidak sadar ya. Itu dari cara kerja. Cuman mungkin kalau dari kami di sisi industri home and living 4.0 itu tuh sebenarnya luas ya. Jadi mungkin gambarannya gini, Mbak Nia, aku nggak tahu pernah renovasi rumah nggak? Pernah. Baru atau udah agak lama? Kebetulan baru-baru ini Mas. Jadi aku nggak tahu gimana, cuman mungkin kalau renovasinya pakai kontraktor, pakai desainer, mungkin mungkin Indonesia ya sebelum Deko Rumah ada itu konstruksi, interior designer, itu tuh kerjanya benar-benar sangat manual ya. Jadi misalnya gambar, ngedesain, lalu habis itu nunjukin Mbak Nia, ini kayak gini nih. Terus Mbak Nia pasti bilang suka, nggak suka, ganti, nggak ganti. Terus setelah selesai, ditanya harganya berapa, biasanya langsung puyeng. Karena bahkan mungkin barangnya ya, yang 3D-nya Mbak Nia suka itu belum tentu ada di Indonesia. Jadi harus di custom, atau enggak ujung-ujungnya biasanya zaman dulu dia harus nyari nih ke Panglima Polim lah, ke toko-toko nyari yang mirip-mirip. Dan ujung-ujungnya prosesnya jadi yang mestinya building a house itu kan satu yang happy ya. Most of them tidak jadi happy ending gitu. Karena ya ribut lah, salah lah, inilah apa kemahalan, budget kurang apa segala macam. Nah, jadi 4.0 di mata Deko Rumah adalah sejak kita berdiri, kita membuat semacam software yang namanya Tudio. Itu kalau Mbak Nia tahu the game The Sims, kan bisa bikin rumah drag and drop, exactly kayak itu, cuma ini barangnya real. Jadi artinya nggak usah pusing nyari ini barangnya beli di mana dan segala macam. Jadi ukuran, stok, inventory, warna, semuanya ada di sana. Dan kalau misalnya udah diklik itu integrated langsung. Jadi itu salah satu cara kita memangkas waktu, hari, jam yang
sebenarnya nggak produktif ya, ngapain cuma cari-cari doang gitu, belum macet dan lain-lainnya. Jadi itu sekilas sih tentang 4.0 dari sisi Deko Rumah dan saya. Berarti banyak sekali efektivitas yang bisa didapatkan oleh customer dari Deko Rumah dan juga sebagai employee dan CEO sendiri ya. Banyak sekali waktu-waktu yang bisa kita lakukan ke depannya untuk hal-hal yang lain. Tapi kalau berbicara tentang challenge ya, apalagi semasa pandemi beberapa tahun ke belakang ini kan membuat kita menjadi manusia yang harus bisa beradaptasi lagi, berinovasi lagi untuk melakukan hal yang lebih baik. Kalau Deko Rumah sendiri untuk coping situationnya bagaimana nih Mas? Jadi waktu 2020 Februari Maret ya, kita juga deg-degan gitu. Siapa yang deg-degan kan? Ini mau jadi apa dunia ini gitu. Jadi kayak but probably the only good thing dari COVID adalah waktu itu kita sebenarnya dapat imbas yang cukup positif ya. Karena tiba-tiba orang dari kantor pindah ke rumah dan harus kerja, yang dulu mungkin cuman punya kursi makan, duduk sejam itu oke. Ya mau nggak mau harus beli kursi kantor, kalau nggak pinggangnya encok gitu. Jadi sales kami itu tuh benar-benar naik drastis ya. Mungkin dalam hitungan 1-2 bulan tuh kita omsetnya bisa naik 5-6 kali lipat dalam di bulan 1-2 bulan pertama waktu COVID. Ya, karena tiba-tiba semua orang belanja kan. Dan waktu itu kenapa kita dapat imbas yang positif, karena basically semua mall, toko offline juga tidak bisa beroperasi. Jadi demand-nya besar untuk belanja kebutuhan furniture dan perabot, tapi cuman bisa belanja lewat online. Dan waktu itu kebetulan kami the only website atau e-commerce yang spesifik yang actually masih bisa sustain secara supply chain dan operation gitu. Jadi di awal itu kita coping dengan tingginya demand tanpa bisa ketemu face to face. Jadi gimana ya, maksudnya ngontrol orang dari gudang, dari marketing, itu semua dari rumah. Jadi itu yang menurut saya paling rumit ya. But along the way mungkin karena kita memang basisnya teknologi, jadi adaptasi kita itu untuk yang sifatnya digital, gimana cara kerja lewat Zoom, Google, itu jauh lebih cepat gitu. Dan eventually mungkin kita adapt ke market yang waktu itu berkembang pesat, dan ya within 2 tahun terakhir kita itu perkembangannya kencang banget, dan adaptasinya mungkin bukan adaptasi ya, tapi kita lebih kayak thriving ya, alhamdulillah. Jadi bisa berkembang cukup pesat dari yang dulu cuma di Jakarta, sekarang kita ada di Bali sampai Medan gitu. Jadi ya, but challenges-nya adalah again gimana menggunakan teknologi dengan efisien untuk kontrol itu semuanya, karena juga tidak mudah sih untuk bisa manage. Mungkin kita sekarang ada 300-400 orang ya di kantor. Memanage 300 sampai 500 orang di kantor dengan waktu itu adalah online selalu gitu ya. Betul. Oke. Nah, sekarang kalau berbicara tentang konsumennya nih Mas Dimas, kan untuk membeli sesuatu produk apalagi untuk furniture gitu di Deko Rumah kan lebih enak tuh untuk melihat secara fisik ya. Ketika pandemi semua ada di rumah, kemudian akhirnya banyak perubahan perilaku konsumen. Yang pertama tadi kita sudah dengar ya, kalau misalkan ternyata jadi banyaknya penjualan online gitu kan. Nah, ada lagi nggak Mas selain itu? Jadi pertama benar, perilaku konsumen itu yang paling signifikan adalah sebelum COVID, rumah itu kayak hotel. Keluar jam 6, jam 7, balik juga jam 6, jam 7, weekend kalau bosan dan ada duit ke Bali, kalau enggak ya keluar ke kafe gitu. So rumah itu jadi hotel, tapi waktu COVID rumah itu jadi rumah. Maksudnya jadi di situ perubahan paling besar adalah untuk pertama kalinya mungkin orang itu ngelihat rumah setiap hari, jadi tahu nih, oh ini kayaknya kusem ya catnya, ini kayaknya berantakan, ini kok kayaknya butuh diganti sofanya, kok matrasnya dari sejak saya dulu tinggal sama ibu saya ya gitu. Jadi banyak banget yang tiba-tiba dari yang nggak peduli, ignorance, jadi sangat care gitu. Jadi itu yang signifikan semangat, itu permanen ya. Jadi eventually ke depan saya rasa konsumen akan lebih jauh peduli dengan rumahnya. Lalu kedua benar, dulu juga sama, gimana caranya orang mau belanja sofa tanpa dicoba. Sofa itu kan nyaman atau nggak nyaman belum tentu karena salah sofanya. Maksudnya kalau orangnya pendek, orangnya tinggi, some sofa is better than the rest. Jadi di situ mungkin the biggest bet yang kami lakukan adalah setelah pandeminya reda, mungkin sekitar bulan Juli Agustus 2020 ya, kita itu all out bikin experience center. Jadi dulu cuma ada satu, sebelum pas COVID itu ada satu di Radio Dalam. Itu sebelum COVID sudah dibangun sebagai trial. Cuman waktu itu waktu salesnya tinggi dan kita ngelihat COVID sudah, I think Agustus udah mulai bisa buka offline ya, maksudnya udah mulai bisa ada pergerakan.
dari situ sampai sekarang strategi yang kita lakukan itu kita benar-benar ngebuka experience center, dan itu yang menggabungkan experience online dan offline. Jadi benar nih kalau misalnya mau lihat nih di aplikasi, oh ini lucu ya, cuma kalau pengen benar-benar ngelihat dia bisa datang ke experience center gitu. Ya, touch, feel and buy. Betul. Itu dia. Oke, nah sebagai perusahaan berbasis teknologi sendiri ya Mas Dimas, gimana nih dan ada di mana peran digital dan juga teknologi bagi strategi digital Deko Rumah sendiri? Wah, itu has always been number one ya. Sejak kita berdiri gitu. Betul. Jadi kita dulu berdiri lewat e-commerce. 2016 mungkin zaman e-commerce itu dulu orang belanja baju mungkin masih agak deg-degan, dan kita datang jualan sofa. So ya itu. Jadi gimana caranya nge-convince orang belanja sofa tanpa dia lihat. Dan di situ peran teknologinya sangat besar ya. Jadi mungkin paling gampang. Sekarang mungkin something yang common gitu. Jadi zaman dulu kan kalau misalnya jual barang nggak ada yang namanya size benchmark ya. Jadi kayak sofa kecil, besar, gelas, piring itu kan nggak kelihatan kalau misalnya digital. Simple thing kita dulu ya bikin kayak orang-orangan yang tinggi, jadi ada rasionya. Jadi but that's actually sangat simple, tapi itu actually digital. Dan mungkin zaman dulu belum banyak yang kepikiran gitu. Dan I think we were the first yang actually bikin sofa itu ada orang-orangannya. Atau nggak dulu, sorry sebut merek ya, kita taruh kaleng Coca-Cola untuk barang-barang lebih kecil, karena mungkin botol teh botol, karena kan orang tahu lah teh botol gitu pasti pernah minum, jadi ada kayak pembanding, oh ukurannya seperti ini gitu. Jadi itu dari awal banget berdiri di minggu ketiga ya, bahkan problemnya yang ini kayaknya susah nih jualan, harus ada pembanding. Jadi dan udah jadi terus sampai sekarang gitu. Mengajak konsumen untuk theater of mind ya. Benar. Membayangkan, berimajinasi, oh seperti ini nih. Kalau misalkan saya beli sofa di Deko Rumah, kayaknya begini nih. Oh, betul. Luar biasa sekali. Karena memang Deko Rumah itu kan punya visi misi mewujudkan dream home bagi customersnya. Ada perubahan signifikan nggak sih Mas dari strategi keseluruhan Deko Rumah sendiri sehubungan dengan berjalannya industri 4.0 sendiri? Pasti ada ya. Jadi mungkin waktu kita dulu 2016 baru berdiri, pengetahuan kami tentang mungkin kalau industri home and living itu tuh nempel ke industri properti gitu. Jadi pertama kali yang kita pelajarin itu sebenarnya bukan furniture, malah actually industri properti itu seperti apa dalam 10 tahun, what kind of houses yang bakalan dibangun dan dijual. Paling pertama kali kita belajar adalah apartemen bakalan jauh lebih menjamur. Gitu. Jadi mungkin waktu kita pelajari lagi, oh ternyata titik poin itu 2012. Sebelum 2012 itu isinya rumahnya landed gitu, rumah tapak ya. Tapi sejak itu karena tanah tiba-tiba naik, apartemen dibangun. Nah, waktu apartemen dibangun, hampir semua apartemen yang dibeli itu tidak ada yang namanya kitchen set. Jadi kitchen set itu menjadi salah satu pintu atau kayak opening untuk yang namanya interior design. Jadi mungkin Mbak Nia zaman dulu 2010 awal ya, interior design itu apa sih? Itu hanya dinikmati oleh orang-orang yang wealthy, restoran pun juga yang upscale. Tapi sekarang ada satu restoran, atau bukan restoran ya, kayak warung Indomie aja yang jualan Indomie tapi desainnya sangat estetik dan industrial gitu. Padahal sama, dulu saya makan Indomie kan di warung malam-malam gitu. Nah, demand-nya besar, semua orang butuh kitchen set, tapi namanya rumah kita tahu meskipun itu sama ukurannya itu nggak mungkin sama, jadi pasti beda 3 cm, 5 cm. Nah itu kalau semuanya di custom satu-satu, meninggal sih project manajernya gitu. Karena kayak harus mengikuti tiap dan customer production-nya bakalan bingung gitu, cuma beda 2 cm, 3 cm. Jadi di situ kan sebenarnya waktu kita sadar kayak ini nggak bisa kalau cuma pakai catatan. Jadi gimana caranya nge-digitalize dari mulai dia ngukur sampai masuk ke desain sampai ke belakang, dan semua datanya itu digital. It's again nothing very special sebenarnya, cuman memang dulu belum ada yang ngebuat sebuah prosesnya itu yang full digital. Oke. Tapi kita sempat ngobrol tadi sebelumnya ya, kalau Deko Rumah itu mempunyai tim yang solid dari awal sampai sekarang. 7 tahun lebih gitu kan, bersama-sama membangun Deko Rumah untuk lebih besar lagi. Tentunya banyak sekali challenge roller coaster ya Mas Dimas ya. Nah, kalau Deko Rumah sendiri menghadapi challenge dalam menjalani bisnis secara keseluruhan bagaimana sih Mas? Kayaknya setiap tahun itu topiknya beda-beda ya. Jadi setiap tahun itu as we grow biasanya itu challenge-nya makin berubah. Jadi tadi kalau misalnya ngomongin terkait tim, ini sama, jadi sangat challenging sekali karena kita ngelihat
talenta misalnya dunia home and living, which is berarti interior designer, furniture designer di Indonesia itu minim. Padahal demand-nya besar sekali gitu. Jadi yang paling challenging dari awal adalah gimana sih caranya kita bisa menjembatani antara misalnya customer kemauannya apa, kontraktor, toko furniture dan desainer gitu. Setiap orang itu punya kemauannya masing-masing, dan ini gimana caranya satu tapi sistemnya digital, which is semuanya traceable. Nah, jadi challenge paling besar itu adalah benar ngebangun tim, dan gimana caranya gimana ya dari yang tidak ada jadi ada, gimana caranya kita bisa inovasi dari sesuatu yang actually doesn't even exist gitu di Indonesia. Dan sekarang waktu kita mulai scaling, jadi dari dulu yang cuman kayak perusahaan kecil di Jakarta, sekarang kita udah di beberapa kota ya, dan kita sadar setiap kota tuh juga beda orangnya, beda. Jadi mungkin tim saya yang di Medan dan di Bali dan di Jakarta itu tuh karakternya beda sekali. Ya, jadi gimana caranya supaya mereka tetap ngerti ya ini dekor rumah ada semacam aura dan brandnya gitu. Ini yang of course semua company alamin sih. Nah, ini jadi penasaran deh kalau ngomongin tentang perilaku customer. Di Jakarta beda, Medan beda, di Bali juga beda. Nah, kalau perilaku konsumen di industri home and living sendiri menurut dekor rumah dan Mas Dimas bagaimana sih, Mas? Yang paling basic itu kita kan ngincar milenial ya. Jadi mungkin dari 28 sampai 38, which is basically baru married gitu. Yang paling beda adalah rumah mereka kecil. Dibandingin sama rumah saya sama rumah orang tua saya itu sepertiganya, dan harganya biasanya 3 kali lipat gitu. Jadi udah lebih kecil lebih mahal gitu. Dan mostly KPR. Jadi ujung-ujungnya biasanya karena mungkin financial literacy-nya juga rendah, pada time orang beli rumah terus lupa budgeting untuk ngisi rumahnya. Bener gitu. banget itu. Terus jadi yang terjadi ya isinya ya ini apapun yang ada dari rumah orang tua dipindah gitu. Akhirnya guilty langsung. Plastik dan apalah. Maksudnya nothing's wrong gitu. Cuman karena memang budgetnya kepepet, jadi ultimately yang kita deal with adalah konsumen yang setiap hari ngeliat Instagram, ngeliat Pinterest, ke cafe yang cantik-cantik, punya impiannya wah bombastis gitu ya, which is nothing's wrong. Tapi waktu lihat dompet nggak ada gitu uangnya. Jadi di situ challenge-nya gimana caranya kita bisa edukasi, bikin produk supaya kalau sekarang kan tagline-nya enaknya ada dekor rumah. Tahun lalu itu adalah tagline-nya satu sudut dulu. Jadi dulu tahun lalu ya. Jadi kita ngerti ini COVID susah, cuma pengen rumahnya nyaman. Ya satu-satu lah. Jadi satu sudut dulu gitu kayak ruang kerjanya. Jadi di situ challenges paling terbesar. Kayak bukannya kita nolak, tapi karena memang ujung-ujungnya kalau secara budget itu nggak masuk, nah itu ujung-ujungnya customer sedih, kitanya pusing gitu, kerjanya diulang gitu. Jadi itu across Indonesia sama sih problemnya. Cuma itu. Paham. Karena saya merasakan juga ya. Membeli rumah, kita seneng nih, wah dapet nih rumahnya, KPR-nya di approve, lupa isi rumahnya gitu. Kan ya, kitchen set-nya, kasurnya, segala macam. Berarti ini dekor rumah nggak hanya sebagai satu brand yang menjual produk, tapi juga melakukan touch of sensitivity juga ya kepada customer-customernya ya. Pasti sih, saya rasa mungkin dari dulu sampai sekarang ya, atau ke depan as a business ujung-ujungnya kita mesti ngerti customer kita siapa dan challenges yang mereka hadapi. Dan karena kan beda-beda. Yes, the same sofa, tapi customernya kalau beda profile juga cara kita produknya, pricingnya itu juga sangat beda. Jadi kalau menurut Mas Dimas, konsumen ideal versi dekor rumah itu seperti apa sih? Wah, semua juga ideal gitu, asal belanja. Ujung-ujungnya uang ya, cuan ya. Tapi nggak ada yang ideal ya. Jadi mungkin kita realize ideal itu ya hampir tidak ada. Jadi lebih kayak gimana caranya kita sebagai organisasi, sebagai bisnis itu bisa mencari tahu apa sih yang customer benar-benar perlukan, bukan yang dia pengen. Karena itu yang mungkin kritikal nih. Kalau kita cuma dengerin apa yang mereka pengen, biasanya stuck. Karena again, ini home and living itu bukan sesuatu yang impulsif dan murah. Ini butuh planning. Jadi kita biasanya advising-nya dari apa yang mereka perlukan di awal. Itu sih trik kita ya selama ini, gimana cara kita berkembang. Wah, gitu. Berarti employee yang melayani para konsumen di dekor rumah juga pastinya harus melakukan personal touch ya? Benar. Ada product knowledge-nya juga? Ada. Jadi actually even di tim toko mereka diajarin basic tentang interior design, basic tentang rumah, karena ya again ujung-ujungnya
most of the time itu customer datang juga kurang tahu gitu. Maksudnya dia tahu apa yang dia pengen, cuman yang dia butuhkan tuh belum tentu dia aware 100%. Jadi di situ tugas kami untuk bisa milah gitu. Oh, karena memang keinginan dan kebutuhan itu beda tipis ya dengan Iya, impulsif buying itu sendiri kan. Pengen ini. Tapi realisasinya actually bedanya jauh banget apa yang dipengenkan dan apa yang diperlukan. Iya, pengennya sih dibeli semua ya. Betul. Untuk dekor rumah kan pasti akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Tapi itu dia, sekali lagi tuh menarik banget dengan strategi yang diberikan dekor rumah gitu kan. Nah, sekarang kita mau ngobrolin soal digital marketing strateginya sendiri nih Mas. Untuk digital marketing strategi dan juga advertising, kira-kira seperti apa sih yang dekor rumah gunakan? Aku tahu ini rahasia dapur, cuma mungkin ada yang bisa di-share juga nih. Sebenarnya nothing new ya. Jadi kita tuh dari awal berdiri sudah tahu Instagram itu bakalan jadi pintu dekor rumahnya. Jadi dari sejak hari pertama, tadi kan saya ngomong tentang Kania ya, which is our first employee. Tugas dia adalah make sure kalau kita bikin Instagram, kita tuh bukan cuma jualan sofa, tapi jualan inspirasi. Jadi dari awal Instagram kami berdiri sampai sekarang itu consistently kontennya adalah sesuatu yang sifatnya inspiring. Karena kita tidak akan, karena ini kan bukan barang impulsif ya Mbak Dia. Kalau misalnya mungkin handphone diskon 20%, hajar gitu. Sofa diskon 50%. Ya kalau sofa di rumah ada ya kali diganti gitu. Jadi ini sesuatu yang sifatnya tidak impulsif, sifatnya long term. Jadi kita sebagai bisnis secara strategi adalah inspiring. Sewaktu dia butuh, dia ingat dekor rumah gitu. Jadi strategi digitalnya itu secara konten selalu fokusnya adalah di inspiring needs gitu. Lalu mungkin bisa dibilang Instagram itu contributionnya majority ya, more than 50% gitu. Secara digital. Maksudnya ada konten, digital ads, KOL dan segala macam. Gitu. Along the way mungkin baru recently kita ini udah mulai masuk ke non digital sih dengan adanya experience center. Jadi itu nge-support digitalnya juga. Gitu. Jadi mungkin apakah digital only strategi yang baik untuk retail di Indonesia? Semakin perusahaan makin besar, semakin mahal actually. Gitu. Jadi kalau masih kecil itu challenging, in middle itu oke, tapi as we grow, terutama kalau kita lihat segmennya di luar Jakarta ya, itu tuh digital savviness tuh belum sebanyak di Jakarta. Jadi offline harus nge-support, tapi di daerah, tapi di Jakarta itu yes, digital alone can be very very strong. Dan juga nanti disupport dengan yang experience center itu berarti ya. Berarti ada benchmark tersendiri nggak sih dari dekor rumah tuh untuk kesuksesan sebuah digital campaign? Kita pakai namanya ROAS ya, jadi kayak itu kayak ROI lah, jadi kayak ujung-ujungnya sama berapa yang kita spend itu menghasilkan berapa sales. Tapi kita bagi dua sih Mbak, jadi ada yang namanya sifatnya awareness ya, sama yang sifatnya sales. Jadi kita tuh nggak pernah campur, karena kalau nggak nanti tim marketing saya ribut. Gitu. Kan ngomongin branding kok disuruhnya sales gitu. Jadi we do split KPI-nya gitu. Ya biasanya sih karena kita sudah banyak data ya. Jadi kita langsung bisa cepat sih, misalnya kita launch something new. In the first mungkin kayak 6 hours sudah kelihatan ini jalan atau tidak gitu. Jadi tapi ya itu dari knowledge kita 7 tahun ya di industri ini. 7 tahun ada di industri ini dari tahun 2016. Berarti kan eranya sudah berevolusi ya dari 2016 ke 2022 gitu kan. Sisi teknologi juga tentunya terdampak banget nih dari mungkin walaupun dari awal pakai Instagram ya Mas ya, tapi kan pastinya ada sisi-sisi lainnya juga nih. Jadi lahirlah teknologi baru untuk mengakomodir industri 4.0 sendiri seperti IoT, Internet of Things, kemudian juga Cyber Physical System, CPS, ada Artificial Intelligence atau AI, dan masih banyak lagi. Mungkin nih, ini kita perlu tahu karena juga saya sendiri sangat awam ya, Mas Dimas ya. Kalau dekor rumah menghadapi strategi digital baru ini bagaimana nih Mas? Buat explore terus di 4.0 industry. Jadi again HAM itu udah kayak mendarah daging ya. Jadi misalnya kita ngomongin toko, itu kan cuma toko furniture. Kalau sekilas kalau orang datang mungkin nggak ada bedanya. Cuman mungkin perbedaan mendasar adalah kalau misalnya kita ke sana nggak ada namanya kasir.
Jadi ujung-ujungnya tablet, dan tablet itu aplikasi kami sama purchase gitu. Jadi kalau misalnya saya nanya, ini mejanya bagus, cuman saya mau cari warna lain. Mungkin kalau toko tradisional zaman dulu ya mejanya dijajar, which is akhirnya mahal kan costnya. Atau enggak misalnya lihat pakai brosur kertas, which is not very informatif. Cuman di situ dengan mudah dia bisa nge-scan lalu bisa ngelihat, oh ini ada alternatif yang lain ya kalau ukuran seperti ini. Jadi itu one part of it ya. Untuk artificial intelligence itu mungkin lebih ke data gathering karena again ini kita ada sejak mungkin 4-5 tahun yang lalu kita develop ya. AI itu jadi lebih kayak furniture itu kan sifatnya personal, hampir kayak fashion. Jadi kalau saya suka A belum tentu saya suka B. Nah, karena kita barangnya itu ada mungkin 40.000 di website. Jadi pengalaman kita kalau misalnya ada customer yang dikasih opsi 200, ujung-ujungnya dia nggak jadi beli. Kayak yang ada 2 bulan tuh ngeliatin gitu. Jadi AI itu dipakai untuk misalnya kita benar-benar bisa kayak nge-guess ya, kira-kira Mbak Nia tuh sukanya seperti apa. Dari misalnya produk apa yang selalu Mbak Nia lihat. Jadi nanti pada time misalnya lihat sofa, biasanya itu kita tunjukin yang most likely Mbak Nia akan lebih suka gitu. Dan mungkin aja yang dilihat sama orang lain itu beda. Di situ sih, itu mungkin kelebihannya industri digital ya, karena setiap pergerakan customer itu tuh benar-benar kita bisa track gitu. Oke, berarti sudah cukup banyak teknologi-teknologi yang dipakai sama Dekoruma ya. Tapi untuk pemanfaatan teknologi baru ini ada challenge-nya juga nggak Mas? Mungkin dengan sumber daya manusianya. Betul, jadi sumber daya itu yang paling kritikal ya. Jadi mungkin kita ngomongin engineering, programmer, industri ini kan mungkin baru less than 1 decade. Jadi actually kalau kita lihat lulusan kuliah itu tuh baru 2 batch nih Mbak. Batch pertama 4 tahun. Jadi actually talenta di Indonesia itu is getting better, getting more, tapi masih sangat infansi sekali ya. Jadi challenges-nya adalah gimana caranya kita bisa nyari nih talenta-talenta yang bagus, dan kita ujung-ujungnya kita jadi kayak universitas, kita ngajarin lagi, eksperimen lagi, karena memang belum ready di market ini. Saya ngomong 5-6 tahun yang lalu ya, which is belum ada gitu. Sekarang I think jauh lebih baik ya secara talenta dan lebih banyak gitu. Berarti memang benar-benar memfasilitasi ya untuk employee-employee agar tetap berkembang ya. Betul. Nah, solusi apa lagi nih Mas mungkin yang diberikan supaya nggak cuman tim internal aja yang solid, tapi dari customer juga semakin mencintai Dekoruma? Kita ngeliatnya dari tim interior designer ya. Jadi kan interior designer itu kan kita juga partneran. Sama mereka kalau misalnya diminta untuk ngedesain rumah Mbak Nia, mungkin dia happy. Cuman sama nih, problemnya adalah gimana caranya supaya efisien. Jadi tadi dengan adanya software yang kita bangun, the entire supply chain integration ya, jadi desainer itu jauh lebih mudah dan lebih cepat untuk bisa ngeproduksi desain. Dan waktu desainnya ada, harga dan item tuh sudah ada. Mungkin zaman dulu dia harus spend seminggu ngecekin. Sekarang I think within kayak misalnya 1 hour, 2 hours itu udah komplit. Jadi kayak harganya, bill-nya berapa gitu. Jadi ini mungkin juga beyond dari Dekoruma aja untuk nge-serve customer. Oke, berarti time management juga sangat terjaga ya. Benar. Bisa untuk mengerjakan yang lain. Itu musuhnya industri ini sih, time management efisiensi. Itu sekali. Dan ini walaupun dengan adanya pandemi kemarin juga akhirnya Mas sudah bisa dikembalikan lagi kah sekarang? Iya, jadi mungkin bedanya zaman dulu kan kalau ketemu klien pertama kali itu harus ketemu face to face ya. Betul. Actually sekarang 50-60% itu first meeting tuh bisa dilakukan online. Jadi mungkin udah terbiasa, jauh lebih mudah ya. Jadi sekarang tuh literally kayak ada customer yang pakai HP, kelihatan gitu, oh ini ruangan saya seperti ini, dan I think that's enough. Jadi imagine berarti kan seorang desainer nggak harus spend a lot of time traveling. Misalnya kliennya ada di Tangerang, di Bekasi. I think one day itu juga cuma bisa cover 2. Jadi sekarang dia bisa cover jauh lebih banyak gitu. Jadi ini yang mungkin perubahan yang positif ya dari COVID. Oke, dan pastinya nih sebagai CEO dari Dekoruma, co-founder juga dari awal berdiri sampai sekarang, pastinya Mas Dimas tuh punya main goals. Apakah sama dulu sama sekarang atau mungkin sudah lebih diverse lagi? Sama ya, jadi waktu kita bikin Dekoruma tuh juga nggak, maksudnya tahu lah kayak arahnya kemana, cuman eventually yang kita set di awal dengan yang kejadian sekarang tuh actually cukup beda. Cuman secara basicnya sama tadi, rumah impian jadi kenyataan. Itu buat customer dan actually juga buat
employee Dekoruma ya, maksudnya sama kita misinya gimana caranya ngebuat proses membeli rumah impian itu jauh lebih transparan, lebih mudah, dan hopefully jauh lebih ekonomis secara pricing due to efficiency yang kita improve gitu ya, sih. Oke. Paling suka tuh bahasa ekonomis tadi. Yeah. Mungkin kalau kaum ibu-ibu tuh merasakan sekali ya. Saya nggak enak ngomong diskon karena takut dimarahin, jadi ekonomis. Ya, sebagai Menteri Keuangan tuh biasanya harus bisa kan memplot ini nih untuk furniture, karena kan untuk furniture kan pasti punya usianya tertentu, betul, kan Mas ya. Betul. Nah, tapi kan pastinya ada lagi nih, sepertinya nih Mas Dimas ada tipikal yang visioner untuk mengembangkan Dekoruma untuk lebih besar lagi nih. What's next? Mungkin tahun depan atau mungkin in next 5 years? Tahun depan ya dulu. Jadi kita tahun depan itu kita sekarang kan cuma ada di Sumatera, Jawa dan Bali. Even Sumatera cuma 1. Jadi tahun depan itu kita planning untuk lebih banyak kota di Sumatera, itu for sure. Kita akan mulai merambah ke Kalimantan dan Sulawesi. Jadi tahun depan itu mungkin kita bisa cover 2/3 dari satu Indonesia ya, presence-nya. Itu yang lagi kita planning di kantor. Kalau 5 tahun ke depan, mungkin tambahannya kita tuh juga baru recently masuk ke dunia properti ya. Jadi actually orang bisa beli rumah di Dekoruma plus isinya gitu. Ya, itu baru umurnya baru 2 tahun sekarang. Okay. It's still very early. Mungkin dalam 5 tahun harapannya mungkin 5-10 tahun ya, saya nggak tahu kan berapa lama. Kalau misalnya kita lihat sekarang itu, kalau orang mau beli rumah di luar dia nabungnya ya, kan nabungnya bisa setahun, 10 tahun, by the time dia punya uang, dia mulai nyari rumah sampai dia bisa tinggal di rumah, assuming rumahnya sudah ada, it takes about 11 months. Nyari rumah 2-3 bulan. Setiap minggu kan bolak-balik lihat agent apa gitu. So nyari rumahnya, negosiasi itu biasa takes about 2-3 months. Lalu nanti tiba-tiba apply KPR. KPR itu jauh lebih cepat sekarang, but secepat-cepatnya itu juga 1-2 bulan. Dari mulai awal sampai di approve ya. Betul. Berarti itu udah habis 5 bulan, which is setengah tahun. Nanti habis itu renovasi, dulu mungkin bisa 4-5 bulan, kalau drama bisa setahun gitu. Jadi kita ngelihat by the time orang itu ready untuk beli rumah, it takes about 11 months. Dan kita misinya gimana sih caranya kita bisa persingkat satu sampai actually less than 1 month gitu. Jadi itu long term mission kami. Gimana caranya tadi rumah impian jadi kenyataan yang benar-benar nyata, nggak 11 bulan sih, tapi dalam 1 bulan. Gitu. Wah, ini cukup ambisius ya. Dari 11 bulan makanya, bisa more sampai 1 bulan kayaknya. Ini kita doakan bisa terjadi. Karena sekali lagi kita benar-benar butuh yang namanya time management. Karena kan waktu cuma sekali ya. We only live once. Semoga Dekoruma bisa memfasilitasi ini. Dan thank you so much Mas Dimas. Sama-sama. Dengan conversation yang sangat insightful, very inspiring. Dan thank you so much once again for making your time on your busy schedule. Dan sekali lagi untuk yang nonton juga, semoga sesi dari Volare Talks ini juga bisa menginspirasi semuanya. Dan aku juga pengen ajak juga nih buat teman-teman semua bisa untuk be in touch lebih dekat lagi dengan Volare di Instagram page kita @VolareIndonesia. Jangan lupa untuk follow, dan pastinya banyak sekali update yang akan diberikan oleh Volare Indonesia. Nia Elvira signing off, and also Dimas Haripriawan. See you on the next episode on Volare Talks. Bye.